Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kiranya kita senantiasa diberkati oleh rahmat Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini, perumpamaan tentang domba yang hilang. Dalam Alkitab, Matius 18 ayat 13, bunyinya demikian. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Di antara kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayangi. Namun alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan bertemu kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seseorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat terus. Karena ketika kamu menemukan satu ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar dibandingkan menggembala banyak domba-domba tidak tersesat. Dari situlah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Karena pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Dari perumpamaan tersebut, kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Ia tidak menginginkan seseorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa pulang kembali. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja. Bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang salah. Sebagai seorang murid, ia tidak dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan. Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seseorang pemungut cukai. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidaknya seseorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Renungan singkat Kristen tentang kasih ini selalu mengajarkan begitu besarnya kasih Allah kepada setiap umatnya yang tersesat dan hilang. Disitulah Tuhan Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan kita semua tersesat. Ia selalu mencari kita dan meluruskan jalan yang sedang kita tempuh. Demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Puji Tuhan, syukur kepada Allah.